Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Peduli Hijrah Indonesia, kembali lagi bersama saya Mas Al dalam acara Podcastin Aja, podcast inspirasi hijrah. Nah, kali ini Rumah Peduli Hijrah Indonesia kedatangan seorang tamu yang bernama Timur, ya, bukan Barat. Mbak Timur ya, atau panjangannya apa? Mbak Timurni sih. Mbak Timurni. Panggil Timur aja. Panggilannya Mbak Timur. Mbak Timur, gimana kabarnya hari ini Mbak Timur? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ini cara jawabnya motivator banget nih kayaknya, biasanya kayak gini nih. Mbak Timur, selama pandemi ini aktivitasnya gimana? Lancar? Masya Allah ya. Alhamdulillah banyak yang di convert switch pindah ke virtual aktivitasnya, tapi so far alhamdulillah sih masih jalan terus. Masih jalan terus. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh diinfoin ke teman-teman sahabat Peduli Hijrah, aktivitas sehari-harinya Mbak Timur nih gimana, ngapain? Sebagai apa? Aktivitas sehari-hari kerja di suatu perusahaan, mau disebutin nggak usah? Boleh, nggak apa-apa. Perusahaan apa? Boleh disebutin ya. Mungkin ada teman-teman kalau yang nonton tahu lovecoach.id. Lovecoach.id. Ya, lovecoach.id itu bergerak di bidang pelatihan romansa khusus untuk wanita. Pelatihan romansa khusus untuk wanita. Ini menarik nih kayaknya untuk dibahas juga nih kayaknya nanti. Jadi aku salah satu tim di sana, fokusnya di copywriting dan konten. Iya. Sehari-hari sebagian besar sih ngonten, nyekrip, bikin konten bikin kreator konten gitu, ya, bikin konten sama tim yang lain juga. Sisanya paling lagi mulai tahfiz, menghafal Al-Quran di Baitul Quran Darut Tauhid Bandung. Biasanya sih programnya offline Sabtu Minggu ya, karena weekday-nya kerja, jadi bisa ngambil programnya kan di weekend. Tapi karena masih pandemi, akhirnya ke virtual juga, online juga, dan ngebangun komunitas namanya Sobat B. Itu komunitas kita fokusnya lebih banyak di dunia healing sih, jadi kayak ya, jadi berusaha untuk kembali ke fitrah ya, kembali ke fitrah. Sebagian besar juga wanita, karena aku memang lebih nyamannya kalau membangun komunitas itu sesama wanita. Sebenarnya lebih ke gini sih, lebih ke aku ngerasa bahwa laki-laki itu kan pemimpin ya. Betul. Jadi aku rada gimana gitu kalau misalkan memimpin laki-laki atau ngajarin laki-laki tuh kayak agak kurang nyaman gitu. Jadi betul. Kayaknya enakan ke sesama perempuan aja segmennya. Gitu sih. Kurang lebih itulah aktivitasnya, ngajar Al-Quran, bahasa, karena background juga bahasa Jepang. Jadi ngajar bahasa Jepang juga. Sensei, berarti saya panggil sensei ya? Bisa sensei. Ngajar Quran juga? Ngajar Quran juga. Ustazah juga berarti? Sebenarnya ketika diartiin sama-sama, artinya sama aja ya? Iya benar sih. Cuma beda istilah bahasanya dari daerah mana gitu ya? Bahasa doang, tapi kesannya jadi berbeda. Iya. Jadi kesannya jadi berbeda ya. Pengajar, karena memang hobinya ngajar. Hobinya di dunia ngajar. Ya, kalau ini aku mau bahas tadi ya, kan sempat disebutin kerja di lovecoach.id itu sebagai apa? Copywriting. Copywriter. Oke. Nah, kalau boleh dijelasin lagi lebih detail tentang lovecoach.id ini maksudnya pekerjaan di bidang apa sih Mbak? Terus membahasnya tentang apa gitu? Fokus kita di dunia romansa ya, pelatihan romansa untuk ini wanita. Kalau case-nya sih banyak, tapi intinya kita tuh tujuan utamanya mungkin ya, visinya ingin mencetak 1 juta wanita bahagia di kehidupan romansanya di Indonesia ya, karena kita masih di Indonesia, meskipun ada juga kayak customer atau klien yang di luar negeri juga. Malaysia juga ada, cuman masih fokusnya di Indonesia dulu, kayak gitu. Dan kita juga ngebantu wanita untuk menemukan jodoh sejatinya, dan harapannya goalnya bukan ngebantu orang untuk nikah, bukan. Maksudnya tapi setelah pernikahan itu gitu, akan membangun pernikahan yang seperti apa. Jadi kita pengajarannya, gambarnya, bentuk pelatihannya itu lebih ke menggali atau ngajarin, coba buat avatar ideal kamu, kriteria ideal kamu itu seperti apa. Dan karena kan
pernikahan itu kolaborasi ya, atau ya kolaborasi gitu kendaraan. Jadi kita sedang mencari partner kan. Kalau misalkan kerja aja benar-benar kita ada yang namanya seleksi, dari mulai seleksi data, CV, terus cocok atau enggak. Kalau misalkan nggak cocok ya kita skip, kalau cocok kita panggil untuk interview pun ada tahap 1, tahap 2 sampai one on one yang kayak gitu. Loh, kenapa mencari jodoh tidak digarap seserius itu gitu, sedangkan pekerjaan aja ada kualifikasinya. Kalau tidak memenuhi kualifikasi tidak kita terima. Tapi kenapa untuk sesuatu yang sifatnya long term, panjang, bahkan untuk generasi ya, tidak digarap seserius itu. Jadi banyak ya wanita yang dia ngawang gitu, nggak ngerti pengen yang kayak gimana. Soleh gitu, tidak salah memang soleh, tapi definisi solehnya itu seperti apa gitu, di breakdown lagi kan. Terus validasinya itu dari mana nih kamu kelihatannya, jadi kayak gitu. Terus yang trauma-trauma ya, yang belum bisa move on dari mantan, jadi ada juga produk yang move on formula dan semacam itulah. Intinya lebih ke bagaimana membangun relationship yang sehat dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan pasangan. Gitu. Jadi di lovecoach.id ini kita dibimbing, bukan kita ya, maksudnya wanita-wanita dibimbing untuk bisa membangun relationship yang sehat dengan seorang pria, dan juga bisa memilih dan memilah pria-pria yang benar-benar sesuai dengan keinginannya dia gitu, dan dengan tujuan agar dia butuhkan, yang dia butuhkan, dan dengan tujuan supaya ketika terjadinya hubungan hingga ke pernikahan ini benar-benar pernikahannya suatu pernikahan yang langgeng dan memang pernikahan yang penuh berkah seperti itu ya, bisa dibilang gitu ya. Pernikahan yang memiliki misi. Pernikahan yang memiliki misi dan punya tujuan yang jelas. Pernikahannya seperti itu. Baik. Nah, untuk sahabat peduli hijrah, wanita-wanita kan banyak ya sahabat peduli hijrah Indonesia nih, wanita-wanita dan rata-rata masih single. Nah, mungkin bisa kepo-kepoin juga di Instagramnya ya. Ada Instagramnya atau ada Instagramnya @lovecoach.id, webnya juga lovecoach.id. Oke, baik. Nah, itu salah satu aktivitas Mbak Timur ya di lovecoach.id. Nah, karena saya pengen tanya karena Mbak Timur kan sampai ada di titik ini tuh nggak ujuk-ujuk gitu ya, bisa ada Mbak Timur sekarang kayak gini, jadi seorang content writer di lovecoach.id salah satunya. Terus juga yang saya tahu Mbak Timur pernah jadi nulis buku juga. Ya, pernah. Terus pernah punya beberapa karya tulis juga. Terus bikin konten di lovecoach.id, berarti kan bikin artikel dong, artikel tentang percintaan juga berarti di sana. Ya, pasti tentang relationship. Ini ya. Nah, itu kan berarti kan untuk bisa melakukan itu kan harus ada pengalaman ya Mbak ya. Kita ada pengalaman atau bisa dibilang suatu pengalaman pribadi yang bisa kita tuangkan kayak gitu dari kehidupan kita. Nah, itu kalau boleh diceritain sama Mbak Timur dari backgroundnya kenapa perjalanan hidupnya bisa menjadi seperti saat ini gitu, ke teman-temannya peduli hijrah, mungkin itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, salah satu benefit penulis adalah dia bisa curhat tanpa ketahuan curhat. Karena apa sih, ini cuma konten padahal isi hati sendiri. Kayak gitu. Awalnya aku tuh divorce di usia yang masih muda. Dulu married masih kuliah, terus lagi nge-hype. Tapi bukan karena MBA atau apa ya, relatif. Justru karena ambisi ingin mendakwahkan tanda kutip ya, maksudnya justru aku dari kecil itu study oriented anaknya. Jadi selalu yang nggak pernah lepas dari yang namanya 10 besar, ngewakilin sekolah di berbagai perlombaan, di berbagai macam event atau acara. Jadi relatif dikenal anaknya secara sosial ya. Teman-teman, guru, bagus lah citra dirinya. Prestasinya juga banyak seperti itu di waktu sekolah. Cukup berprestasi di komunitas, cukup dinotis ya, maksudnya cukup keberadaannya cukup dikenal kemana-mana juga. Say hey, banyak relasinya. Jadi merit tuh terlihat keren, maksudnya gue kayak gue masih muda dengan maksudnya prestasi bagus, ingin membuktikan gitu bahwa
nikah muda tuh bisa nih tetap cum laude, bisa nih gue tetap kayak aktif segala macam, mulia sekali kan lihatnya, mulia sekali. Tapi ternyata realitanya pernikahannya berantakan. Akhirnya memutuskan untuk divorce saat itu. Di usia berapa kalau boleh tahu? Berapa ya, kalau nggak salah tuh nikah 20, 23-nya itu resmi bercerai dari pengadilan agama. Cuman sempat sendiri gitu. Jadi karena kan aku masih skripsian waktu itu, masih kuliah. Itu tingkat akhir sih kalau nggak salah. Bener-bener yang tapi orang tuh nggak expect gitu kalau aku tidak bahagia di dalam kehidupan pernikahan aku karena entah pinter nggak nunjukin itu pinter nutupinnya juga ya. Kadang kita terlihat bahagia di depan orang, jadi di depan orang-orang tuh pada iri sama aku. Jadi kayak kamu tuh ya maksudnya udah mah pinter, terus udah dapet jodoh segala macam. Jadi kayak envy deh pada gitu-gitu kan. Tapi mereka nggak tahu. Cuman ya nggak bisa sih ditutupin terus ya. Terus sempat tapi yang nggak bisa dibohongin tuh kayak berat badan aku turun banget waktu itu, bener-bener yang kurus banget deh, kurus banget. Jadi pada bilang kan, iya soalnya capek, untungnya skripsi juga, jadi kayak capek skripsi gitu. Terus intinya kuliahan karena tingkat akhir juga kayak gitu. Dan nutupin sih karena takut orang tua ya, takutnya respon orang tua terus kaget, terus sakit atau gimana. Jadi tapi darullahnya akhirnya pisah, dan saat itu ya udah kan pisah di usia yang masih muda. Orang-orang pada sibuk pengen nikah, gue malah cerai. malah di usia yang muda divorce, terus mendapat label janda itu kan kayaknya negatif ya, maksudnya dunia runtuh banget buat aku dunia runtuh banget, kayak aku nggak punya masa depan lagi. Kayak saat itu self esteem itu turun banget, citra dirinya langsung kayak ambiar banget, langsung ya Allah gue nggak sanggup ketemu orang gitu, karena aku menarik diri dari lingkungan sosial. Aku menarik diri dari lingkungan sosial, nggak mau kemana-mana, nggak mau ketemu siapapun. Karena nggak mau ditanya gitu, karena kalau misalkan datang reuni juga nanti pasti ditanya, dosen juga ditanya suaminya mana kayak gitu kan, atau enggak kok belum punya momongan kayak gimana gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang katanya perhatian tapi sebenarnya bisa jadi toksik ya. Berat banget kayak gitu. Jadi bener-bener menarik diri. Ada teman ngasih undangan nggak mau, ada teman baru ngelahirin juga nggak mau datang gitu. Bener-bener yang nggak mau, sampai mama tuh yang turun tangan. Ada teman dekat nikah, sahabat gitu yang ini karena kan nggak mau terus ya, terus dia sini mama anterin, sampai mamaku nemenin aku kondangan, sampai mamaku pernah nemenin aku ngejenguk anak teman aku baru ngelahirin gitu. Saking di situ kayak aku ngelihat orang tua aku baik-baik saja, dalam artian mungkin bisa menerima kenapa akunya enggak gitu. Mamaku bahkan pernah bilang harusnya mama yang paling marah gitu, tapi kayak ya udah gitu, maksudnya bisa. Bahkan pas aku wisuda tuh mantan suamiku kayak masih bilang pengen datang gitu kan. Akhirnya aku lupa entah aku masih nutupin status aku atau gimana. Jadi kan kadang di depan orang kayak seakan-akan masih baik-baik gitu aja gitu, masih oke. Cuman buat atau ketika di depan orang tua ya buat nutupin semua kan. Kayak gitu. Tapi orang tua aku tuh kayak malah ngajak makan bareng. Jadi aku tuh bingung, ini gimana sih gitu kok. Jadi aku kayak kok bisa nerima kayak gitu. Jadi awalnya di love coach itu ya itu karena divorce itu sih. Jadi kan aku berusaha untuk mendapatkan rasa berharga bahwa karena ngerasanya kayak barang bekas jatuhnya gitu, kayak sampah. Jadi kan bener-bener yang udah deh pasti nggak ada yang mau deh gitu lah, pasti yang ya udah nggak punya masa depan lagi gitu jatuhnya. Akhirnya nemu konten di YouTube, aku sih yang cari-cari karena kan kayak aku butuh, jadi kayak untuk mencintai diriku lagi lah ya, belajar untuk mencintai diriku lagi dan menerima diri aku sendiri. Dulu tuh aku lebih banyak nonton konten dari luar negeri karena aku nggak tahu kalau di Indonesia ada love coach. Itu
sangat dulu, mungkin sekarang udah mulai banyak Iya. ya, tapi saat di tahun itu masih belum cukup familiar. Masih awam juga. Ya, jadi aku nontonnya dating coach and relationship coach itu banyaknya Dari konten-konten di luar, luar. biasanya di US atau di Australia. Jadi aku nonton yang berbahasa Inggris dari luar dan mengambil itu sih tentang self love-nya, tentang gimana acceptance diri sendirinya. Nah, akhirnya muncullah sugesti dari YouTube konten Logika Cinta Jose Aditya itu. Tempat aku kerja, coachnya namanya Jose Aditya, dan aku nonton ternyata berbobot dan hampir mirip gitu isinya dengan konten-konten yang aku konsumsi dari luar. Karena memang beliau pun coachnya nggak cuma dari dalam negeri sih, belajar dari sertifikasinya juga dari luar negeri juga, mungkin adopsi juga dari sana ya. Dan ternyata cukup berkualitas, cukup berbobot. Soalnya aku pikir konten di Indonesia, kalau cinta-cintaan kan banyaknya yang menye-menye, yang baper-baperan, yang gitu-gitu ya isinya tuh. Jadi apa sih gitu. Tapi ternyata ada ya yang isinya tuh berbobot, daging semua gitu, berkualitas. Dan itu membahas tentang keilmuan ya. Iya, secara jadi kalau di Love Coach itu Coach Jose itu memasukkan ilmu-ilmu secara ilmiah juga. Terus beliau kan tadinya karena life coach, jadinya ada ilmu tentang hipnoterapinya juga, NLP-nya juga, dan diaplikasikan di dunia romansa. Jadi cukup bisa aku terima gitu, karena keilmuannya kayak bisa apa ya, mendalam gitu, nggak yang kaleng-kaleng kayak gitu ya. Terus penasaran, akhirnya aku ada kan websitenya sama Instagramnya. Akhirnya aku buka ada satu headlight yang bener-bener mengena sekali buat aku, itu divorce di usia muda gitu. Dan itu bener-bener naikin self esteemku lagi, bahwa nggak sesampah itu gitu. Maksudnya nggak sesampah itu, lo tetap berharga gitu, dan tetap bisa kok, maksudnya tetap bisa menjadi wanita yang magnetik, yang lovable gitu. Akhirnya dari situlah aku mulai sedikit-sedikit naik lagi. Terus nemu lowongan kerja. Lowongan kerja itu masih diposting di Instagram, karena belum sebesar sekarang. Dulu masih, kalau sekarang kan udah ada lowongan kerja, udah di Jobstreet masuknya atau di mana, dan yang apply bisa banyak banget dulu tuh. Jadi aku apply dengan tujuan aku ingin belajar waktu itu. Aku butuh kayak healing diri aku sendiri, menterapi diri aku sendiri. Aku butuh mencintai diri aku sendiri, dan aku butuh akses intinya. Karena aku tuh tipikal orang yang kalau belajar nggak suka cuman di seminar terus pulang udah gitu. Udah gitu aja, gitu, nggak dapat apa-apa dan gitu. Bukan nggak dapat apa-apa juga sih, cuman aku lebih suka personal. Intens, personal dan privat ya. Maksudnya aku pengen, biasanya aku akan ngincar alfanya atau gimana. Gimana aku bisa kenal dan dekat secara personal. Karena ketika dekat secara personal itu kayak apa ya, lebih banyak yang bisa aku ambil atau aku pelajari, bahkan dari kesehariannya gitu. Karena aku tipikal visual learner dan tipikal yang observer, yang belajarnya itu benar-benar dari melihat kejadian sendiri, nggak terlalu suka yang cuman teori-teori doang gitu. Tapi benar-benar aku lebih suka belajar dari orangnya langsung dan dari kehidupannya gitu. Kayak bahkan dikatakan ya, biasanya orang tuh ngincar ini, mendampingi guru. Karena ketika kita mendampingi guru dan berkontribusi di dalam hidupnya, lebih banyak yang akan kita dapatkan gitu, dan akan kita pelajari. Aku ngincar itu, aku ngincar akses di situ. Akhirnya aku apply meskipun aku zero banget, nggak ada basic sebagai apapun. Jadi waktu itu 3 yang lagi dicari tuh, copywriter, content creator, dan dan advertiser gitu. Tiga-tiganya aku zero, nggak ada pengalaman. Tapi kayak ada callingan untuk lo diminta kesini, tim lo diminta untuk apply gitu. Kayak ada panggilan hatinya. Iya, gitu. Kayak ada yang ngedorong, meskipun udah tahu ada kualifikasi yang kamu tuh tidak memenuhi gitu. Itu tuh udah tahu, padahal ya udah at least lo nyoba, lo kesana, lo ketemu minimal sekali sama coachnya gitu. Kayak bisa lihat langsung gitu, langsung di depan tuh kayak gimana.
di situ. Dan itu tuh milih posisi yang mana aja bener-bener yang yang mana ya yang paling relate sama gue, yang mana ya yang paling bisa dilakuin. Akhirnya milih konten, waktu itu milih konten kreator. Kenapa? Karena kan aku baca deskripsinya segala macam, kayak menulis artikel yang kayak gitu-gitu. Karena aku basicnya anaknya suka belajar kan. Balik lagi ke tadi study oriented, yang aku suka belajar, aku suka baca. Kayaknya mendingan konten gitu, karena nulis konten gitu, nulis materi kan, mikirnya kayak gitu, materi. Terus aku apply itu dan ternyata mudah banget, mulus banget, lancar, tiba-tiba diterima gitu. Dan mudah banget gitu, maksudnya mudah banget, nggak yang ngarep, nggak yang takut digagal, lempeng aja. Ya udah dipanggil segala macam, mudah. Ternyata kayak yang dipermudah gitu sama Allah ya. Mudah banget jalannya. Bahkan aku sendiri waktu itu jujur ke Coach Jose ketika pertama kali datang dan apply, aku bilang bahwa saya yang aku cari aku nggak money oriented, karena dulu pas nego gaji lucu juga sih aku, karena belum pernah, sebelum itu memang nggak pernah kerja di perusahaan orang lain, dan aku memang tidak pernah tertarik untuk masuk ke perusahaan meskipun berkali-kali tawaran datang atau masuk ke lembaga formal ya kayak guru segala macam tuh tidak pernah tergiur, karena aku lebih nyaman freelance gitu, free. Tapi itu aja sampai teman-teman tuh heran, lo ya serius lo mau kerja di company gitu, serius seorang timur mau kerja. Jadi kan loh, sampai aku mau menggerakkan diri apply di suatu perusahaan yang aku tahu itu kerjanya pasti office hour. Hari Senin sampai Jumat, weekdays itu kan pasti something dong gitu. Sedangkan aku pernah ditawarin yang gajinya puluhan juta juga nggak mau gitu, karena kan aku ada basic bahasa Jepang ya, jadi interpreter kan di perusahaan waktu itu sangat-sangat lumayan kan gajinya, atau jadi personal assistant orang Jepang itu kan ekspatriat di Cikarang lumayan gitu. Tapi memang aku jadi sekretaris yang gitu-gitu tidak pernah ditolak. Nggak pernah tertarik. Ini bisa dibilang gajinya tidak sebesar itu. Lokasinya di Bogor, orang-orang kerja UMR lebih rendah daripada di Cikarang. Orang-orang tuh dari Bogor aja pada kerja ke Jakarta, ke Cikarang gitu, kayak lo ngapain ke Bogor gitu. Maksudnya artinya kan bukan uang gitu yang aku cari, karena aku ngapain ya bela-belain dari Cikarang ke Bogor kalau misalkan aku udah bisa dapat uang segitu mah gitu. Di sini pun gitu udah enak lah, udah aku bilang, karena bukan itu yang aku cari. Aku pengen belajar bisa dibilang punya akses belajar gratis lah ya kayak gitu dari pakarnya langsung. Terus bahkan Coach Jose waktu itu bilang bukan belajar gratis ini mah, tapi belajar yang dibayar kan. Bener-bener belajar yang dibayar. Gitu. Akhirnya aku mulai nulis konten. Di situ aku tersadar bahwa konten yang aku tulis adalah apa yang aku alami. Gitu sih, kayak berarti berdasarkan kayak curahan hati sendiri sebenarnya dari konten-kontennya itu. Iya, pernah. Kayaknya semua. Jadi pas nulis kayak gila ya, gue pernah ngalamin ini semua gitu. Jadi lucu sih, maksudnya kita ngajarin orang, tapi saat itu aku belum ada di posisi sekarang ya, karena dulu masih lumayan parah lah gitu, karena kayak ngebahas konten tentang trust issue, aku juga trust issue, ngebahas posesif, aku juga posesif, terus aku juga needy ke orang, dan ketika di throwback kehidupan aku dulu, emang kayak gitu. Misal dulu sama mantan, jadi tidak sepenuhnya salah mantan suami sih ketika di kos, karena aku pun ternyata ada andil di sana. Aku berkontribusi dan aku punya andil di sana. Jadi ketika enggak dijemput telat berapa menit aja itu kayak udah marah-marah, terus bisa banting-banting barang gitu. Bener-bener yang berkaca sama diri sendiri. Tapi dari situ jadi motivasi bahwa jangan ada yang seperti gue gitu. Aku makanya ingin yaitu wanita sehat secara mental dan emosional gitu sih. Nah, jadi ketika divorce ini kan nggak mudah terutama bagi seorang wanita terutama ya, karena ada pandangan-pandangan yang kurang baik juga dari masyarakat seperti apa gitu tentang status yang baru saja bercerai seperti itu. Nah, dari cara Mbak Timur sendiri menyikapi hal-hal kayak gitu tuh gimana? Dan cara Mbak Timur untuk berusaha sembuh ibaratnya ya, karena kan ketika kita berpisah
pasti ada luka di hati kita, ada luka batin di sana. Nah itu usaha Mbak Timur untuk bisa sembuh tuh upaya seperti apa yang Mbak Timur lakukan juga? Wah, itu panjang ya pasti ceritanya. Gak apa-apa, mungkin bisa di garis besar atau gimana gitu ya.